Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Alizah dengan NIM 1212020124 dari PAI 1D. Di sini, tujuan dengan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Sacha Suhyandi MAG. Nah, di sini saya akan mengulas sejarah peradaban Islam dari dinasti Bani Umayyah sampai masuknya Islam di Indonesia. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mengulas sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah. Nah, yang pertama itu asal-usul berdirinya Bani Umayyah. Nah, kekhalifahan ini resmi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib atau khalifah terakhir. Pemimpin pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I, yang mana dulunya sebagai gubernur di Syam pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Berjalannya kekhalifahan ini itu lebih dari 3 abad yang dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode pemerintahan di Damaskus dan periode kedua di Cordoba, Spanyol. Berdirinya Bani Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa yang sangat penting dan bersejarah bagi umat, yaitu Amul Jamaah, di mana setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sebelumnya diserahkan kepada putranya yang bernama Hasan. Akan tetapi dengan berjalannya kepemimpinan Hasan terjadinya fitnah gitu ya, yang mana membahayakan rakyatnya. Maka dari itu, demi kepentingan bersama gitu ya, jadi Hasan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, dan peristiwa itu disebut Amul Jamaah atau tahun persatuan. Nah, setelah asal-usul muncullah kejayaan Bani Umayyah ini pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa kekhalifahannya itu telah memperluas kekuasaannya sampai ke Spanyol. Tak hanya itu, beliau juga pembangunan seperti jalan raya, gedung, masjid, dan panti asuhan. Kemudian tidak hanya pembangunan, tapi ilmu pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam di sana pada waktu itu hidup dengan tentram, aman, dan damai. Pasti setelah kejayaan adanya kehancuran. Menurut Harun Nasution, penyebab kehancuran Bani Umayyah ini disebabkan oleh ketika awal berdirinya Bani Umayyah itu banyak perlawanan dari orang yang keluar dari barisan, dan timbullah pemberontakan. Nah, pemberontakan yang paling terkenal itu pemberontakan Matruk. Kemudian selain itu disebabkan oleh hidup yang mewah, yang bergelimang harta, maka anak atau keturunan dari khalifah tersebut tidak mampu gitu menanggung tanggung jawab segala pemerintah yang di negara yang besar gitu. Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti adalah keturunan dari Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Abu Abbas Al-Saffah menerima baiat pertama sebagai khalifah Bani Abbasiyah
pada tanggal 28 November 749 Masehi. Ada beberapa faktor keberhasilan pendirian dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pertama, solidaritas kekeluargaan karena lemahnya Bani Umayyah, kemudian Bani Umayyah bercorak Arabi-sentris, dan kekuatan militer. Para khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu diantaranya khalifah-khalifah tercatat, ada beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Di antaranya Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun al-Rashid. Kemudian, masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dalam bidang sosial budaya, diantaranya kemajuan ilmu pengetahuan. Sosial budaya yang ada pada masa khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Tokohnya adalah Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Asy-Syirazi yang menulis risalah-risalah musikal di sekolah Marogo. Ada juga Safiuddin dari Persia sebagai salah seorang penemu skala paling sistematis yang disebut paling sempurna yang pernah ditemukan. Sementara tokoh yang terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalid bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang politik dan militer. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Kemudian yang keempat, kemajuan dalam bidang pendidikan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung. Di antara ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah adalah dalam bidang kedokteran, ilmu kimia, astronomi, matematika, optik, fisika, geografi, botani, antidote atau penawar racun, dan musik. Yang kelima, kemajuan dalam ilmu agama Islam. Ilmu agama yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah meliputi dari berbagai bidang ilmu, di antaranya ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu tasawuf atau mistisisme Islam, ilmu kalam atau ilmu teologi, ilmu tarikh atau sejarah, ilmu sastra, ilmu bahasa atau lughah, ilmu tata bahasa, ilmu al-qiraah, dan ilmu agama lainnya. Adapun di antaranya bentuk dukungan para ulama dan pemerintahan dalam pengembangan ilmu agama Islam. Kemudian selanjutnya itu dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah di antaranya adalah yang berbangsa Persia seperti Tahiriyah di Khurasan, kemudian yang berbangsa Turki seperti Tuluniyah di Mesir, yang berbangsa Arab di Idrisiyah di Maroko, yang mengaku dirinya sebagai Khalifah Umayyah di Spanyol, dan Fatimiyah di Mesir. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu nampak jelas adanya persaingan antara bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan, dinasti-dinasti itu juga dilatar belakangi paham keagamaan. Ada yang latar belakang Syiah, ada yang Sunni. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah itu yang pertama, faktor internal. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, itu kemudian kemerosotan perekonomian, konflik keagamaan. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor luar. Selain yang disebutkan tadi, faktor internal yang merupakan faktor-faktor internal kemunduran dan kehancuran Khalifah Bani Abbas. Ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah
Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Yang pertama itu disebabkan oleh perang salib, kemudian perang Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, masuknya Islam ke Andalusia Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi. Dalam proses menaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kemudian perkembangan Islam di Andalusia. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, di antaranya yaitu yang pertama, pengetahuan seperti ilmu filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyagih yang lebih dengan Ibnu Majah. Kemudian sains seperti ilmu kimia, kedokteran, yang sebenarnya yaitu fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Kemudian musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Zaryab. Kemudian selanjutnya ada juga bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Shibili, Abu Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Ghornati. Kemudian pembangunan. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Kemudian pembangunan fisik yang demikian paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Nah, ada juga kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Adapun faktor penyebar kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia meliputi yang pertama, konflik Islam dengan Kristen pada abad ke-11. Umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sedangkan umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Mereka memberi istilah ibad dan mawaladun, sehingga etnis non-Arab sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Para penguasa terlalu sibuk membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga lalai membina perekonomian. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan muluk Al-Tawib. Kemudian yang keenam, keterpencilan. Letak Andalusia yang terpencil dari dunia Islam yang lain secara tidak langsung telah mendorong Andalusia berjuang sendiri tanpa bantuan dari negara Islam lainnya kecuali dari Afrika Utara. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di masa dinasti-dinasti kecil. Yang pertama, munculnya dinasti-dinasti kecil di barat, yaitu adanya dinasti Idrisiyah. Dinasti ini didirikan oleh seorang penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Muhammad bin Idris merupakan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, dinasti Idris berkembang pesat. Pusat pemerintahan yang semula dari Walila dipindahkan ke Fes sebagai ibu kota baru pada tahun 192 Hijriah. Dengan demikian, Idris II inilah yang dianggap sebagai pendiri yang sebenarnya. Pada masa pemerintahan Yahya II, terjadi kemerosotan yang disebabkan oleh ketidakmahiran Yahya II dalam mengatur pemerintahannya, sehingga terjadilah pembagian wilayah kekuasaan. Ada juga riwayat yang menerangkan bahwa jatuhnya dinasti Idrisiyah disebabkan oleh Khalifah Muhammad Al-Muntasir yang membagi-bagikan kekuasaannya kepada saudara-saudaranya yang cukup banyak.
sehingga mengakibatkan pecahnya Idrisiyah secara politis. Pada masa kepemimpinan Yahya III, dinasti Idrisiyah ditaklukkan oleh Fatimiyah dan Yahya terusir dari kerajaan hingga wafatnya di Mahdiyah. Dengan akhirnya Yahya berakhir pula dinasti Idrisiyah. Kemudian yang kedua, dinasti Aghlabi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Beliau adalah anak pegawai Khurasan, tentara Bani Abbasiyah. Pada zaman kepemimpinannya, Ibrahim berjaya mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Idrisi, menjadikan kota Qayrawun sebagai ibu kota pemerintahan serta membangun Al-Qadim. Ibrahim berjaya memadamkan pertikaian antara Kharijiyah dan Barbar. Dinasti ini juga terkenal di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan masjid, yaitu Masjid Qairawan, dan Qairawan menjadi kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Yang ketiga, dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad. Dinasti Tuluniyah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama kemajuan di bidang seni dan sastra. Dinasti Tuluniyah mempunyai 100.000 prajurit yang sangat terlatih dan cakap dalam berperang. Yang keempat, ada dinasti Ihsidiyah. Dinasti Ihsidiyah didirikan oleh Muhammad bin Tugi yang diberi gelar Al-Ihsid atau pangeran pada 935 Masehi. Dinasti Ihsidiyah memiliki tentara yang tangguh dan cakap dalam berperang yang jumlahnya hampir 40.000 dan 800 pengawal pribadi kerajaan. Pada masa pemerintahan dinasti Ihsidiyah di Mesir, terjadi peningkatan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan Islam. Setelah kematian kafir, dinasti Ihsidiyah mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Ia dianggap terlalu lemah dalam memimpin dinasti Ihsidiyah. Akhirnya, dinasti Ihsidiyah tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir dan pemerintahannya jatuh di tangan kaum Fatimiyah. Yang kelima, itu ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti itu didirikan pertama kali di Mesopotamia Utara dengan Mosul sebagai ibu kota. Mereka adalah keturunan Hamdan ibnu Hamdun dari suku Toklib, yang pada 944 menyebar hingga ke Suriah Utara, dan di bawah pimpinan Syaf al-Daulah atau pedang kerajaan berhasil membuat Aleppo, Halab, dan Hims dari kekuasaan Ihsidiyah. Penerus kedua yaitu Said al-Daulah mencapai kejayaan dalam sejarah karena perhatian dan kepeduliannya yang besar dalam bidang pendidikan dan sastra. Selanjutnya yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil di timur. Yang pertama ada dinasti Tahiriyah. Dinasti Tahiriyah di Khurasan mengakui Khilafah Abbasiyah. Dinasti ini dipimpin oleh 4 amir, yaitu Tahir ibnu Husain, yang kedua Abdullah ibnu Tahir, dan Muhammad ibnu Tahir. Dinasti Tahiriyah dianggap paling berjasa karena berhasil menjadikan kota Naisabur sebagai kota ilmu dan kebudayaan di timur. Khalifah Tahiriyah tidak berdaya ketika Khalifah Bani Abbas tidak mendukung lagi kekuasaannya dan malah mendukung dinasti Safari yang melakukan ekspansi dan dianggap berhasil oleh Khalifah Abbasiyah. Oleh karena itu, dinasti Safari berhasil menghancurkan dinasti Tahriri di Khurasan dan berdirilah dinasti Safari. Yang kedua, ada dinasti Safariyah. Dinasti Safari didirikan oleh Yaqub Ibnu Laits al-Safar yang berkuasa antara tahun 867 sampai 878 Masehi. Yaqub Ibnu Laits al-Safar adalah perwira militer yang kemudian diangkat menjadi amir wilayah Sajistan pada zaman Khalifah Al-Muhtadi 869 sampai 870 Masehi. Yaqub Ibnu Laits al-Safar mendapat dukungan dari Khalifah Al-Mu'tamid untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga berhasil menaklukkan Blaik, Tabaristan, Sind, dan Kabul. Yang ketiga, ada dinasti Samaniyah. Asad ibnu Saman diberi kewenangan oleh Al-Ma'mun untuk memimpin daerah Transoksiana
Kemudian, dinasti kecil ini menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya sehingga berhasil menguasai Transoksiana, Khorasan, Sajistan, Karman, Jurjan, Rai, dan Tabaristan. Dinasti Samani berkuasa hingga Khorasan. Setelah berhasil membawa Khalifah Abbasiyah, menangkap dan memenjarakan Amir bin Al-Laits, Khalifah dinasti Safari terakhir. Yang keempat, dinasti Ghaznawiyah. Abdul al-Malik Ibnu Nuh mengangkat Al-Tigin untuk menjadi pengawal kerajaan. Karena kesetiaannya yang baik, ia diangkat menjadi komandan pengawal kerajaan dan akhirnya diangkat menjadi gubernur Khorasan. Al-Tigin hanya setia kepada Abdul al-Malik bin Nuh. Ketika Abdul al-Malik bin Nuh wafat, ia tidak mentaati khalifah dinasti Samani yang baru, yaitu Mansur ibnu Nu'man. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Yang pertama itu Kesultanan Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi, kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Orkhan atau Urkhan. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa karena Orkhan berhasil membentuk 3 pasukan utama tentaranya yang terdiri dari Sipahi atau tentara reguler, Hazza tentara irregular yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Ketiga, yaitu tentara Jenisari yang direkrut pada saat berumur 12. Karena tentara tersebut menyalahgunakan kekuatan mereka, sehingga pada masa Sultan Mahmud II berkuasa, tentara ini dibubarkan. Setelah itu, Murad digantikan oleh putranya yang bernama Bayazid, yang terkenal dengan julukan Idrim atau Kilat. Bayazid dengan cepat menaklukkan daerah-daerah sekitar dan memperluas wilayahnya sampai ke Eropa. Sepeninggal Bayazid, Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran. Selanjutnya, Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad yang berhasil mengembalikan Turki Utsmani seperti sedia kala. Yang kedua yaitu perluasan wilayah dan puncak kekuasaan. Penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada 29 Mei tahun 1453 saat dipimpin oleh Muhammad II atau yang dalam sejarah lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, mengukuhkan status kesultanan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Pada masa ini, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode penaklukan dan perluasan wilayah. Perluasan wilayah sampai ke Eropa dan Afrika Utara di bidang kelautan. Angkatan Laut Utsmaniyah mengukuhkan kesultanan sebagai kekuatan dagang yang kuat. Yang ketiga yaitu runtuhnya khilafah Turki Utsmani sejak tahun 1920. Mustafa Kemal Pasha menjadikan Ankara sebagai pusat aktivitas politiknya. Pasha mengumumkan kebijakannya yaitu mengubah sistem kekhilafah dengan republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih lewat pemilu. Tanggal 29 November 1923, ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama Turki. Kemal mengeluarkan ancaman bahwa penentang sistem republik ialah pengkhianat bangsa dan ia melakukan teror untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Khalifah digambarkan sebagai sekutu asing yang harus dinyahkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, Kerajaan Safawi di Persia. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Dinasti Safawiyah di Persia berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang terhitung besar. Safi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ke-6. Musa al-Khazim gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Jaidi. Keadaan politik dinasti Safawi mulai bangkit kembali setelah
Abbas I naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629 yang menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Kemudian kemajuan dinasti Safawi, kemajuan peradaban dinasti Safawiyah tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tetapi kemajuan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Pada masa Abbas, dalam bidang keagamaan yang menanamkan sikap toleransi terhadap politik keagamaan atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan bahwa orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Yang kedua, bidang arsitektur. Di kota ini berdiri bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenrud, dan istana Sihil Sutun. Dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Yang ketiga, bidang ekonomi. Salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya telah menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit subur. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan, masa kerajaan Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Yang kelima, bidang kesenian. Kemajuan tampak begitu jelas dengan gaya arsitektur bangunannya seperti terlihat pada Masjid Syah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Yang kedua, kemunduran dinasti Safawi setelah Abbas I. Dinasti Safawi mengalami kemunduran. Sulaiman, pengganti Abbas I, melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Selain itu, Safawi diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia. Yang ketiga, ada kerajaan Mughal. Sejarah berdirinya kerajaan Mughal, dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi dipimpin oleh Raja Dohir al-Din Muhammad Banir atau lebih dikenal dengan sebutan Raja Babur. Dinasti ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Raja Akbar, kemudian Jengahir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Adanya juga kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama dalam bidang politik dan militer. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar menjalankan pemerintahannya dengan sistem militer. Akbar Khan menerapkan sistem politik dengan konsep sufi, yaitu sul-e-khul atau damai untuk semua, atau bisa disebut juga toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua orang itu sama sebagai prinsip dasar hukumnya, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada rakyat dan keyakinan mereka. Yang kedua, yaitu dalam bidang ekonomi. Keberhasilan dalam bidang politik membawa kemajuan di bidang ekonomi dengan memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Selain itu, yang ketiga dalam bidang seni dan budaya. Bangunan sejarah yang ditinggalkan periode ini adalah Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, Masjid Raya Delhi, istana-istana, dan masih banyak lagi. Yang keempat, itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Di bidang pengetahuan kebahasaan, Akbar telah menjadikan 3 bahasa nasional, yaitu yang pertama bahasa Arab sebagai bahasa agama, yang kedua bahasa Turki sebagai bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana kesusastraan. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa al-Maghar. Kemudian adanya juga kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad, dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya. Para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya.
Dan pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Sukses kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Kemudian gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Yaitu mengenai sejarah perkembangan dunia Islam pada abad 19, 20, dan 21. Yang pertama itu penetrasi kolonial barat atas dunia Islam pada abad 19. Abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam. Penetrasi kolonial barat yang melibatkan banyak negara Eropa berkembang sangat pesat. Adanya penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam pada abad ke-19 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu meliputi yang pertama, politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Turki Utsmani pada tahun 1571 Masehi mengalami kekalahan di Lepanto. Tahun 1683 Masehi gagal memasuki Wina, ibu kota Austria. Tahun 1669 harus menandatangani perjanjian Karlowitz yang harus menyerahkan sebagian wilayahnya antara lain Hongaria kepada Austria, Podolia kepada Polandia, dan Avos kepada Rusia. Kemudian yang kedua, yaitu ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang luas. Yang ketiga, yaitu pemikiran tradisional berkembang di dunia Islam. Pemikiran rasional dan filosofis tidak lagi menjadi tradisi di kalangan umat Islam, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan sains dan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal penyebab penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam abad ke-19 meliputi yang pertama, ekonomi barat mengalami kemajuan. Berkat ilmu yang didapat dari dunia Islam, mereka mampu mengembangkan sains dan teknologi, antara lain melahirkan dan mengembangkan industri. Yang kedua yaitu politik atau penguasaan wilayah akan memudahkan penguasaan kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Yang ketiga, pemikiran nasional berkembang di barat yang berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Sisilia. Penetrasi kolonial barat berdampak negatif terhadap dunia dan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, politik, ekonomi, budaya, agama, sosial, dan lainnya. Pemerintah kolonial telah melumpuhkan masyarakat muslim, membuka pemikiran, dan menguburkan kejayaan Islam masa lalu. Umat Islam menjadi terpuruk dalam kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu pembebasan diri dari kolonialisme barat abad 20. Kebangkitan umat Islam ini melalui perjalanan panjang sejak abad ke-18 di mana mereka mulai menyadari akan keterbelakangan dan keterpurukannya ketika Napoleon Bonaparte dari Perancis menguasai Mesir tahun 1798 sampai 1801 Masehi. Dalam menghadapi kolonialisme Eropa, umat Islam menanggapinya dengan berbagai cara, yaitu menolak, mundur, sekularisme, watarismisasi, dan modernisme Islam. Dalam hal menolak atau mundur, dasar pertimbangannya itu bila berjihad secara langsung maka umat Islam pasti kalah karena keunggulan senjata dan militer Eropa. Gerakan modernisme Islam berupaya menjembatani jurang pemisah antara orang Islam yang tradisional dengan para pembaru yang sekuler. Muslim tradisional yang menolak Barat, sementara Muslim sekuler mengaguminya karena kuat dan sukses. Kaum modernisasi Islam sering bersikap ambilen terhadap Barat, yaitu tertarik sekaligus menolak. Salah satu bentuk perjuangan kemerdekaan adalah nasionalisme. Selain sebagai bentuk reaksi terhadap kolonialisme, nasionalisme merupakan produk abad westernisasi. Meskipun nasionalisme dibangun dan digerakkan berdasarkan unsur-unsur kebangsaan, namun Islam memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalisme modern dan perjuangan kemerdekaan.
Solidaritas ini sudah ada sejak masa Nabi yang mengikat sesama pengikutnya dengan tali iman berhadapan dengan orang-orang jahiliyah yang berusaha membinasakan mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan dunia Islam pada abad 21. Abad ke-21 berlangsung dari 2001 sampai 2100 Masehi. Abad ini termasuk era atau zaman milenial, yakni zaman yang sedang kita jalani saat ini. Agama Islam sering berjalannya waktu pasti mengalami perubahan dan pembaruan. Pembaruan Islam dalam Islam disebabkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berupa keadaan moral para pemeluknya yang mengalami penurunan atau kemerosotan, sedangkan faktor eksternalnya berupa kolonialisme Barat yang menentang intelektualisme para pemikir Muslim. Dari keduanya, faktor internal memiliki peran yang lebih signifikan dalam melahirkan gerakan tersebut. Pada abad 21 ini mulai muncul para cendekiawan Muslim dan juga organisasi keislaman. Organisasi Islam ini saling berpacu antara satu sama lain dalam merebut hati masyarakat serta menjunjung keeksistensiannya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan contoh organisasi keislaman pada abad ini adalah organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamaah Tabligh, dan masih banyak lagi. Tantangan internal yang dihadapi menyangkut dengan sisi pendidikan Islam sebagai program pendidikan, yaitu persoalan pertentangan pendapat mengenai pendidikan, orientasi pendidikan Islam yang kurang tepat, sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam, perencanaan dan penyusunan materi, metodologi dan evaluasi yang kurang tepat, pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam masih bersifat eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lainnya. Tantangan eksternal yang dihadapi berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya kritik ilmiah terhadap pelajaran agama yang bersifat konservatif, tradisional, tekstual, dan skriptual. Mengenai Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang Persia ataupun Cina. Seiring berjalannya waktu, para Muslim yang bermukim di pesisir Sumatera dan wilayah lain, sebagian dari pelabuhan perdagangan rempah tersebut kemudian membentuk komunitas Islam pertama kali di bumi Nusantara. Pada abad ke-13 muncul kerajaan Islam pertama di Indonesia, yakni Samudra Pasai sekitar Selat Malaka. Strategi untuk menyebarkan agama Islam yaitu diantaranya yang pertama perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana untuk media dakwah, sebab dalam Islam setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja tanpa paksaan. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga
yang sama. Kemudian yang keempat itu tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima yaitu kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan muslim. Yang keenam yaitu politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Indonesia. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-muslim, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Kemudian selanjutnya yaitu fase perkembangan Islam di Indonesia. Fase pertama yakni adanya kontak komunikasi atau komoditas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Suriah, India, Pegu, Cina, dan bangsa-bangsa lainnya. Fase ini berlangsung pada awal abad Masehi hingga abad ketiga sampai ke-9 Masehi. Fase kedua, akibat adanya perdagangan ini, para pedagang asing yang memeluk agama Islam mengadakan kontak dan bergaul dengan masyarakat lokal Nusantara. Fase ini berlangsung antara abad 9 hingga 11 Masehi. Fase ketiga ialah tumbuhnya pemukiman muslim di Nusantara, baik yang berada di wilayah pesisir maupun yang berada di pedalaman. Fase ini berlangsung antara abad 11 hingga 13 Masehi. Adapun bukti-bukti tersebut ditemukan di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Fase keempat adalah fase tumbuhnya pusat-pusat kekuatan politik dan kesultanan Islam di Nusantara. Fase ini terjadi pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Kerajaan bercorak Islam yang tumbuh dan berkembang di sekitar fase ini mulai mengadakan hubungan dengan tradisi besar Eropa. Selanjutnya yaitu Wali Songo. Istilah wali berasal dari bahasa Arab yang artinya tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam. Mereka dianggap kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan-kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan sakti berjaya kewijayaan. Adapun penjelasan tokoh-tokoh Wali Songo adalah yang pertama Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Maulana Akbar. Dia adalah seorang ahli irigasi dan tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi, bertepatan dengan masa kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani. Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik di Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim seorang wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Sunan Ampel salah seorang wali yang berjuang menegakkan Islam. Jasanya sangat besar dalam menggelorakan dakwah dan jihad di tanah Jawa. Dan beliau wafat pada tahun 1478, dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir tahun 1465 Masehi. Dia Ampel dari seorang perempuan bernama Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean
pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara, secara terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasehat militer. Beliau pernah bertapakur di Goa Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Lalu dia mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim. Raden Qasim itu adalah saudaranya Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel, Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dengan Tuban, di desa Jalang. Itulah Raden Qasim mendirikan pesantren. Beliau berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Setelah itu diberi ceramah agama. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama itu berasal dari Dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan wali untuk berendam atau kungkum di sungai, kali atau jaga kali. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab atau Qadi Zako yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci kesultanan. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah, di antara wali Songo hanya ia yang mendapat julukan wali al-ilm, wali yang luas ilmunya. Strategi pendakan kepada masa dengan jalan membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah, menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam, tuturi Handayani. Kemudian yang ke-8 yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah seorang dari wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam. Dari Cirebon, ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Yang kesembilan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, salah seorang wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Beliau adalah salah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti nelung, mitung, ngatus dino, dan sebagainya. Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Kemudian selanjutnya yaitu kerajaan Islam.
Kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan hidup dan berkembang pada tahun 1270 sampai 1275 atau abad ke-13. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Timur, Lok Sumawe, dan raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Menurut Tome Pires, Kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan di bidang ekonomi, budaya, agama, politik, dan yang sangat berkembang adalah ekonomi perdagangan. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai dimulai saat adanya perluasan dari Kerajaan Malaka pada tahun 1511, lalu tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai telah dikuasai sepenuhnya. Kemudian, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada tahun 913 Hijriah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Aceh saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Aceh merupakan pusat perdagangan internasional yang mengundang negara Eropa seperti Turki, Inggris, Belanda. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menaklukkan daerah-daerah di Semenanjung, pesisir timur, dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang. Oleh karena itu, mereka mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Dan sebelum itu, Kerajaan Majapahit runtuh dikarenakan kurang mengawasi kerajaan-kerajaan yang berada di pesisir utara Jawa. Yang keempat, Kerajaan Mataram. Sutawijaya sebagai raja pertama dengan gelar Penembahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pusat kerajaan ada di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Setelahnya, Sutawijaya diganti oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Digantikan oleh putranya yaitu Mas Rangsang atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, Kerajaan Banten. Berdiri pada tahun 1526 yang didirikan pada saat Kerajaan Demak I. Ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Yang keenam yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Ternate. Pada tahun 1520, Spanyol datang ke Tidore. Lalu setelah 10 tahun menetap di Ternate, bangsa Portugis mendirikan benteng yang bernama Sao Paulo yang bertujuan untuk melindungi Ternate dari kerajaan Tidore. Padahal itu hanyalah siasat dari Portugis untuk berdagang secara bebas di wilayah itu. Namun, pembangunan benteng tersebut mendapat ketidaksetujuan dari sultan yang berkuasa yaitu Sultan Hairun yang saat itu berkuasa dari tahun 1559. Sultan tidak ingin kerajaan Ternate dikuasai oleh Portugis. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Gowatalo. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan dan masih yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Sebelum datangnya Datuk Ki Bandang, raja-raja Kerajaan Makassar ini belum beragama Islam. Baru setelah datangnya Dato' Ri Bandang, seorang penyair Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Nah, mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam dari dinasti Umayyah sampai masuknya Islam ke Indonesia. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.